Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Hukum Tata Negara ya. Hari ini kita sudah menginjak kuliah yang kedua ya. Nah, di kuliah kali ini kita akan membahas tema atau topik tentang sumber-sumber hukum tata negara. Nah, seperti bidang hukum lainnya, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain, hukum tata negara pun memiliki sumber. Ya, ada sumber-sumbernya. Nah, kita tahu kalau hukum pidana itu sumbernya KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya. Kalau hukum perdata itu sumbernya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, Undang-Undang Agraria, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, dan sebagainya. Nah, lalu kalau hukum tata negara itu apa sumbernya? Itulah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai menjelaskan tentang apa itu pengertian sumber hukum, apa saja jenis-jenisnya, kita membahas dulu dari yang paling dasar ya, yaitu terkait dengan bentuk-bentuk produk keputusan hukum. Nah, jadi dalam praktek dunia hukum itu pada prinsipnya ada tiga ya, ada tiga bentuk atau produk keputusan hukum atau produk norma-norma hukum. Yang pertama adalah peraturan. Ya, peraturan. Itu dalam bahasa Belanda itu regels, ya, regels. Nah, kalau di Indonesia kan itu artinya adalah peraturan, ya, peraturan. Nah, peraturan ini sebagai hasil dari proses mengatur sifat norma daripada peraturan ini adalah general norm ya, atau norma umum. Apa itu maksudnya? General norm atau norma umum adalah norma hukum yang berlaku bagi setiap orang atau semua orang. Nah, makanya itu dikatakan norma umum ya. Dia jangkauannya itu umum kepada semua orang, setiap orang. Nah, peraturan atau regels ini sebagai contohnya ya, dalam konteks hukum tata negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Itu ya, produk yang pertama, ya, peraturan atau regels. Kemudian yang kedua, ya, produk keputusan hukum yang kedua, atau produk norma hukum yang kedua adalah vonis, ya, vonis. Vonis ini sebagai hasil dari proses menghakimi, sebagai hasil dari proses litigasi atau peradilan. Sebagai contohnya adalah putusan hakim di pengadilan negeri, nah, putusan hakim di tingkat Mahkamah Agung, ataupun putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ini vonis ini berlaku bagi siapa? Nah, vonis ini
pada prinsipnya berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam proses menghakimi itu, ya. Seperti dalam kasus pidana misalnya, vonis ini berlaku ya bagi terpidana dan jaksa, nah seperti itu ya. Dalam kasus perdata, vonis ini berlaku bagi penggugat dan tergugat tentunya, ya, dalam kasus perdata. Nah, pengecualian yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Walaupun putusan MK itu misalnya dalam kasus pengujian undang-undang itu pemberlakuannya bagi pemohon dan termohon, tapi pada prinsipnya putusan pengujian undang-undang itu dia memiliki kekuatan mengikat yang luas ya kepada segenap masyarakat Indonesia, ya, seperti itu. Itu yang kedua, vonis ya. Kemudian yang ketiga adalah atau disebut dengan besaiking atau penetapan. Besaiking, tulisannya besciking, kita membacanya besaiking. Biasanya diartikan dalam bahasa Indonesia itu sebagai penetapan. Nah, penetapan ini sebagai hasil dari proses menetapkan secara administratif. Sebagai hasil dari proses menetapkan secara administratif. Nah, penetapan ini atau besaiking ini pada prinsip dasarnya dia bersifat individual ya, individual. Yaitu hanya berlaku bagi orang-orang atau individu-individu tertentu. Nah, jadi bukan diperuntukkan bagi semua orang ya, bukan bersifat umum, dia hanya berlaku bagi orang-orang tertentu atau individu-individu tertentu. Walaupun dalam perkembangannya sekarang ada besaiking yang bersifat umum juga ya, tapi dalam praktek itu biasanya kita memahami besaiking itu bersifat individual ya. Seperti misalnya apa itu? Penetapan-penetapan yang bersifat individual. Hanya berlaku bagi orang-orang tertentu atau individu-individu tertentu. Misalnya menyangkut izin. Nah, izin mendirikan bangunan, izin usaha, izin perkebunan, izin operasional pabrik-pabrik. Nah, itu merupakan besaiking yang bersifat individual ya. Izin mendirikan bangunan itu berlaku bagi siapa? Nah, tentu saja itu berlaku bagi orang yang namanya tercantum di izin tersebut ya. Misalnya pemerintah DKI Jakarta memberikan izin mendirikan bangunan kepada nama Ali, tempat tanggal lahir, domisili. Nah, itu berarti IMB tersebut itu berlaku bagi Ali ya, individu. Izin penggunaan tanah makam, nah, itu biasanya diberikan kepada ahli waris ya. Misalnya izin penggunaan tanah makam almarhum bapak saya, nah, itu tentu berlaku bagi ahli warisnya, yaitu saya sebagai anaknya ya, dan tidak berlaku bagi orang lain. Nah, besaiking ini atau penetapan ini di Indonesia memiliki istilah yang resmi ya, istilah yang baku atau formal, yaitu keputusan tata usaha negara atau KTUN atau KATUN ya, atau KEPTUN. Itu istilah resminya daripada penetapan atau besaiking. Kemudian juga penetapan, besaiking, keputusan tun ini juga memiliki istilah lain, yaitu keputusan administrasi negara atau KAN ya, seperti itu.
Nanti ini akan kita perdalam mengenai besarking ini ya, saudara, di mata kuliah Hukum Administrasi Negara ya, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Nanti adik-adik dan saudara-saudara sekalian akan belajar itu ya, mata kuliah itu. Itu ya, jadi itulah dalam praktik hukum itu kita mengenal 3 bentuk atau 3 produk daripada keputusan hukum atau norma hukum ya. Itu ada peraturan, regels, kemudian ada vonis, dan besaiking. Untuk selanjutnya, adik-adik dan saudara-saudara sekalian itu harus bisa itu membedakan antara 3 produk itu ya, dan harus paham itu masing-masing itu digunakan untuk apa, seperti itu. Baik, kemudian kita lanjut lagi ke masalah sumber hukumnya itu sendiri ya, daripada hukum tata negara. Terlebih dahulu kita bahas mengenai apa itu pengertian sumber hukum ya, pengertian sumber hukum. Nah, secara sederhana sumber hukum itu diartikan sebagai tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Tempat dari mana hukum itu berasal. Nah, itu ya pengertian yang paling mudah dan sederhana daripada sumber hukum. Ya, tempat di mana kita menemukan hukum. Ada lagi pengertian yang lebih kompleks ya, yang lebih rigid, yaitu yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, Profesor Hans Kelsen ya. Nah, Hans Kelsen ini mengartikan sumber hukum itu dalam 3 pengertian. Yang pertama adalah sumber hukum diartikan sebagai cara pembentukan hukum. Proses pembentukannya. Nah, itu udah termasuk dalam pengertian sumber hukum menurut pendapat Hans Kelsen. Bagaimana cara pembentukan? Bagaimana proses pembuatan daripada norma hukum itu? Ya, kita bisa ambil contoh misalnya undang-undang. Seperti apa proses pembuatan undang-undang itu? Bagaimana mekanisme pembentukannya? Nah, tentu saja itu harus melalui pembahasan di DPR ya. Nah, jadi suatu rancangan undang-undang itu dibahas di DPR bersama dengan Presiden. Bahkan untuk rancangan undang-undang tertentu yang terkait dengan daerah, Dewan Perwakilan Daerah juga ikut dalam pembahasan. Nah, pembahasan RUU itulah yang dikatakan sebagai contoh daripada proses pembentukan hukum. Seperti itu. Itu pengertian yang pertama ya dari sumber hukum. Cara atau proses pembentukan hukumnya itu sendiri. Kemudian pengertian sumber hukum yang kedua menurut Hans Kelsen yaitu sumber hukum diartikan sebagai sebuah alasan. Sumber hukum diartikan sebagai sebuah alasan mengapa hukum itu memiliki kekuatan mengikat ya. Mengapa hukum itu memiliki kekuatan mengikat. Nah, jadi kekuatan mengikat hukum itu juga diartikan sebagai sumber hukum dalam pandangan Hans Kelsen ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah the reason for validity of law. Iya, kenapa itu suatu norma hukum itu memiliki kekuatan mengikat? Nah, suatu norma hukum itu memiliki kekuatan mengikat karena dia berdasar atau bersandar kepada norma hukum yang lebih tinggi atau norma hukum tersebut bersumber
berdasar atau dia nyantol kepada peraturan yang ada di atasnya. Itulah sebabnya sebuah norma hukum itu memiliki kekuatan mengikat, ya, karena dia menyantol atau berdasarkan kepada peraturan atau norma hukum yang ada di atasnya. Sebagai contoh, peraturan pemerintah itu dia mengikat, ya, berlaku karena dia berdasar kepada undang-undang, karena dia bersandar kepada undang-undang. Nah, dengan perkataan lain, peraturan pemerintah itu dia eksis, ada, berlaku karena peraturan pemerintah itu menjabarkan lebih lanjut ketentuan daripada undang-undang. Dia sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang, ya, seperti itu. Kemudian undang-undang. Kenapa undang-undang memiliki kekuatan mengikat? Nah, karena dia bersandar kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang dasar, ya, seperti itu. Itu pengertian sumber hukum yang kedua menurut Hans Kelsen. Jadi menyangkut alasan kenapa norma hukum itu memiliki kekuatan mengikat. Kemudian yang ketiga, masih menurut Hans Kelsen, bahwa sumber hukum itu diartikan sebagai hal-hal yang bersifat non-yuridis, hal-hal yang bersifat di luar hukum, ya, outside the law, hal-hal yang bersifat di luar hukum. Walaupun ini dia bersifat di luar hukum atau bersifat non hukum, ya, tapi sangat berpengaruh kepada pembentukan hukum. Jadi hal-hal yang berada di luar hukum, anasir-anasir yang berada di luar hukum, non-yuridis, outside the law, atau beyond the law, tapi keberadaannya sangat berpengaruh. Sangat mempengaruhi hukum yang ada, sangat mempengaruhi pembentukan hukum. Nah, apa itu misalnya? Hal-hal yang bersifat non-hukum, non-yuridis yang bukan hukum. Misalnya menyangkut ideologi, ya, atau pandangan hidup. Nah, itu adalah hal-hal yang di luar hukum tapi sangat mempengaruhi hukum, ya. Ideologi atau pandangan hidup. Kemudian pandangan politik, ya. Bisa juga norma agama atau moral dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang berada di luar hukum tapi sangat mempengaruhi pembentukan hukum, ya. Kita ambil contoh, ya. Negara yang menganut ideologi komunis seperti Korea Utara, Cina, Kuba. Nah, itu tentu saja undang-undang atau peraturan di negara itu sangatlah dipengaruhi oleh ideologi komunis, ya. Sudah pastilah undang-undangnya itu, peraturan-peraturan yang ada di negara komunis itu akan berbau-bau ideologi komunis, ya, seperti itu. Nah, dengan perkataan lain, ideologi komunis ini sangat mempengaruhi isi peraturan perundang-undangan di negara komunis, ya, seperti itu. Kemudian contoh lain, ya, negara-negara agama seperti Yordania, Arab Saudi. Nah, karena mereka ini sudah mendeklarasikan sebagai negara agama, dalam hal ini negara Islam, ya, tentu saja peraturan-peraturan atau undang-undang di negara tersebut akan sangat bernuansa syariah, ya, atau sangat kental nuansa hukum Islamnya, seperti itu. Nah, ini kita lihat bagaimana ideologi, norma agama sangat mempengaruhi isi daripada peraturan perundang-undangan di suatu negara, sangat mempengaruhi proses pembentukan daripada
norma hukum di suatu negara, ya, seperti itu. Itu ya, tiga pengertian norma hukum, tiga pengertian sumber hukum tata negara menurut pendapat Profesor Hans Kelsen ya. Kemudian juga kita bisa juga mengutip pengertian sumber hukum yang terdapat di dalam ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring tahun 2000 ya, tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Tab ini memang sudah nggak berlaku ya, adik-adik, saudara-saudara sekalian. Tapi pengertian sumber hukum yang ada di dalam tab ini ya tetap perlu kita kutip ya sebagai pengetahuan bagi kita bersama. Nah, di dalam ketetapan MPR ini nomor 3 tahun 2000, pengertian sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber yang dijadikan bahan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, ya tentu saja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang di DPR, ya, pembentukan undang-undang di DPR, nah itu tentu kan butuh bahan-bahan ya. Bahan-bahannya apa? Yaitu tergantung daripada judul undang-undang yang sedang dibentuk ya. Sebagai contoh, DPR sedang melakukan revisi terhadap undang-undang lingkungan hidup. Nah, tentu saja itu dibutuhkan bahan-bahannya berupa ilmu lingkungan, ilmu ekologi, dan sebagainya. DPR bersama Presiden sedang menyusun rancangan undang-undang tentang investasi. Nah, tentu saja ini butuh bahan ilmu ekonomi dan sebagainya. Itu ya pengertian sumber hukum menurut ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Nah, sekarang kita membahas mengenai pembagian sumber hukum. Nah, dalam doktrin sumber hukum itu dibagi ke dalam dua jenis. Ya. Dua jenis apa saja? Yang pertama adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal. Yang kedua adalah sumber hukum material. Nah, itu pembagian sumber hukum menurut doktrin. Jadi ada sumber hukum formal, ada sumber hukum material. Kita mulai dulu dari yang material ya, karena yang formal ini cukup panjang. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum. Ya, sumber hukum yang menentukan isi hukum. Nah, jadi isi hukum itu seperti apa? Itu ditentukan oleh sumber hukum material ini. Nah, jadi rupanya jenis sumber hukum material ini sama dengan pengertian sumber hukum menurut Hans Kelsen yang ketiga. Ya, tadi kita sudah bahas ya bahwa menurut Hans Kelsen pengertian yang ketiga dari sumber hukum itu adalah hal-hal yang bersifat non yuridis ya, hal-hal yang bersifat bukan hukum, tapi sangat menentukan, tapi sangat mempengaruhi isi daripada norma hukum itu sendiri, isi daripada peraturan perundang-undangan. Nah, pengertian sumber hukum yang ketiga ini, yang dikatakan Hans Kelsen ini tidak lain adalah sumber hukum dalam arti yang material. Ya. Sumber hukum dalam arti yang material, yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sebagai contoh, di Indonesia memiliki pandangan hidup, memiliki ideologi Pancasila. Nah, Pancasila ini
ikut menentukan, ikut mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, ikut mempengaruhi isi daripada norma hukum yang diberlakukan di negara kita. Kemudian di samping sumber hukum material ada juga yang disebut dengan sumber hukum formal. Ya, apa itu sumber hukum formal? Nah, sumber hukum formal yaitu sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Sumber hukum yang dikenal dari bentuknya atau jenisnya. Ya. Atau dalam bahasa yang lebih mudah lagi, sumber hukum formal ini adalah penampakan atau wujud daripada hukum itu sendiri. Nah, bahkan sumber hukum formal ini tidak hanya terkait dengan jenis atau bentuk, ya, tapi juga termasuk cara pembentukannya. Nah, cara pembentukannya. Ingat lagi tadi pendapat Hans Kelsen mengenai pengertian sumber hukum yang pertama. Ya. Tadi Hans Kelsen mengatakan bahwa sumber hukum itu, pengertian pertamanya itu adalah cara atau proses pembentukan hukum. Nah, termasuk dalam pengertian daripada sumber hukum formal. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya sumber hukum formal itu adalah sumber hukum yang dikenal dari jenis atau bentuknya maupun cara pembuatannya. Nah, sebuah norma hukum agar dapat diberlakukan, diterapkan dalam masyarakat, tentu saja harus memiliki bentuk tertentu. Saya ulangi, suatu norma hukum agar dapat diberlakukan di masyarakat atau diterapkan di masyarakat, tentu harus memiliki bentuk, jenis, dan dibuat dengan cara tertentu. Seperti itu, dibentuk dengan cara tertentu. Nah, inilah yang membedakan antara norma hukum dengan norma-norma lainnya, ya, seperti norma kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain. Bahwa norma hukum itu dia memiliki proses atau cara pembentukan yang tertentu, ya, dan dituangkan ke dalam suatu bentuk tertentu. Nah, menurut Profesor Mahadi, sumber hukum formal ini terdiri dari, ini menurut Profesor Mahadi, ya, sumber hukum formal ini terdiri dari yang pertama adalah undang-undang dalam arti luas. Ya. Ini istilah Profesor Mahadi, ya, undang-undang dalam arti luas. Nah, ini apa ini maksudnya? Nah, maksud daripada undang-undang dalam arti luas ini, ya, adalah peraturan perundang-undangan atau regels. Ingat lagi tadi, bentuk atau produk keputusan hukum yang tadi kita pelajari di atas. Jadi, undang-undang dalam arti luas ini tidak lain adalah peraturan perundang-undangan. Nah, di negara kita itu, peraturan perundang-undangan itu meliputi Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, Perpu, undang-undang garis miring Perpu. Kita tahu ini belum lama ini Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, ya, terkait dengan pemulihan ekonomi di era pandemi, ya. Itu Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Kemudian setelah itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda. Itu, ya, contoh-contoh daripada undang-undang dalam arti luas atau peraturan perundang-undangan, ya.
Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang garis miring Perpu, ini menunjukkan bahwa undang-undang itu sejajar dengan Perpu ya. PP, Perpres, dan Perda. Itu contoh-contohnya ya. Seperti itu. Yang kedua, menurut Profesor Mahdi, sumber hukum formal itu adalah hukum adat. Nah, itu dimasukkan ke dalam sumber hukum formal hukum adat ya. Nah, dalam konteks hukum tata negara itu apakah ada itu hukum adat ketatanegaraan? Ya. Nah, sampai sekarang itu masih ada ya, walaupun mungkin sudah tidak populer seperti dulu ya, sudah tidak diterapkan banyak seperti dulu ya. Yaitu misalnya rembuk desa ya, rembuk desa. Mungkin kalau zaman sekarang nih istilahnya itu musdes ya, musyawarah desa. Kemudian di desa-desa adat itu masih ada peraturan tentang alat-alat perlengkapan persekutuan adat. Ya, seperti itu. Ini contoh daripada hukum adat dalam kaitan dengan hukum tata negara ya, atau hukum adat ketatanegaraan. Itu yang kedua, hukum adat. Kemudian sumber hukum formal yang ketiga menurut Profesor Mahadi adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan. Nah, kalau dalam hukum tata negara, hukum kebiasaan ini dikenal dengan istilah konvensi ketatanegaraan. Ya, konvensi ketatanegaraan. Apa itu konvensi ketatanegaraan? Ya. Menurut Profesor Dr. Mr. Supomo, ini salah satu founding father kita ya, bapak bangsa kita, pendiri negara kita, yaitu Profesor Supomo. Menurut beliau, yang dimaksud dengan konvensi ketatanegaraan adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara walaupun tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis. Nah, jadi jelaslah bahwa hukum kebiasaan ini, bahwa konvensi ketatanegaraan ini bentuknya unwritten, ya, tidak tertulis. Ya, namanya juga kebiasaan, ya, tentu saja tidak tertulis. Ya. Kalau tertulis tentu bukan kebiasaan lagi namanya. Itu sudah masuk ke dalam peraturan perundang-undangan kalau tertulis, ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, konvensi adalah aturan-aturan dasar. Jadi basic norm, ya. Basic law, basic rules. Nih, aturan-aturan dasar. Nah, oleh sebab itu, konvensi ketatanegaraan ini, karena disebut aturan dasar, maka konvensi ini sejajar kedudukannya dengan undang-undang dasar. Sejajar kedudukannya dengan undang-undang dasar. Bedanya, kalau undang-undang dasar itu tertulis, kalau konvensi itu tidak tertulis. Ya, itu saja bedanya. Yang timbul dan terpelihara. Nah, dia itu timbul, diciptakan, dan kemudian diulang-ulang. Ya, diterapkan terus-menerus, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Sehingga dikatakan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Nah, suatu perilaku yang diulang-ulang, ya, suatu kebiasaan yang diulang-ulang, maka dia lama-lama akan menjadi hukum kebiasaan. Ya, seperti itu. Apa itu misalnya? Konvensi ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Apa itu contohnya? Ya. Nah, contohnya bisa kita kemukakan di sini, yaitu pidato kenegaraan presiden di hadapan DPR setiap tahun.
ya, seperti itu. Itu dilakukan sekarang ini setiap tanggal 16 Agustus. Ya, seperti itu. Nah, pidato kenegaraan ini awalnya dimulai oleh Presiden Soekarno. Ya, jadi Bung Karno lah ini yang memulai kebiasaan pidato kenegaraan ini setiap tahun. Cuman bedanya zaman Bung Karno, pidato kenegaraan ini dilakukan langsung di hadapan rakyat. Ya. Jadi waktu itu Bung Karno berpidato itu dengan ditonton oleh banyak orang, ya, dari mulai pejabat sampai rakyat biasa. Dan tempatnya itu berpindah-pindah, ya, kadang di halaman istana, kadang di Monas, kadang di Senayan dan sebagainya. Itulah Bung Karno yang memulai pidato kenegaraan itu. Ya. Nah, kemudian setelah Bung Karno sudah tidak jadi presiden, kemudian digantikan oleh Soeharto, ya, kemudian Pak Harto pun meneruskan kebiasaan daripada Bung Karno ini, ya, melakukan pidato kenegaraan. Tapi bedanya ketika zaman Orde Baru, Presiden Soeharto, presiden itu melakukan pidatonya di hadapan DPR. Nah, jadi berubah, ya, yang tadinya itu di hadapan rakyat secara langsung, zaman Bung Karno, kemudian pada zaman Pak Harto itu pidatonya dilakukan di hadapan DPR, ya, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya lagi muncul lembaga negara baru, ya, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, DPD, di mana DPD ini dia lembaga legislatif juga, parlemen juga yang sejajar kedudukannya dengan DPR. Nah, yang tadinya presiden hanya berpidato di hadapan DPR, karena sudah lahir DPD yang sejajar dengan DPR, maka juga presiden kemudian berpidato selain di DPR juga di DPD, ya. Bahkan sekarang ini sampai ada sidang bersama, ya, antara DPR dengan DPD. Sidang bersama itu joint session, ya, antara DPR dengan DPD dalam rangka mendengarkan pidato presiden, ya, seperti itu. Nah, itu perkembangannya dewasa ini, ya. Jadi yang dulu di hadapan rakyat zaman Bung Karno, kemudian zaman Pak Harto di hadapan DPR. Nah, setelah lahirnya DPD, presiden membacakan pidato kenegaraannya baik di DPR maupun di DPD, seperti itu. Itu contoh daripada konvensi ketatanegaraan. Nah, contoh lain di negara lain, ya, terutama negara yang sistemnya parlementer, itu ada sebuah kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan bahwa parlemen dapat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Nah, kalau Perdana Menteri sudah mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen, maka Perdana Menteri itu harus mengundurkan diri, ya, alias dia membubarkan kabinetnya. Itu yang sumber hukum formal yang ketiga, ya, menurut Profesor Mahadi, ya. Jadi yang pertama undang-undang dalam arti luas, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Yang keempat adalah traktat, ya, traktat atau perjanjian internasional. Dalam hukum tata negara, perjanjian internasional itu lebih familiar dengan sebutan traktat, ya, atau treaty. Apa itu traktat atau treaty?
atau perjanjian internasional, ya, atau konvensi, yaitu suatu persetujuan internasional yang dibuat oleh subjek-subjek hukum internasional mengenai suatu persoalan yang bersifat lintas batas negara. Nah, ya, jadi ini sebuah persetujuan internasional. Si pembuatnya adalah subjek-subjek hukum internasional tentunya, ya, seperti negara, organisasi internasional, Vatikan, dan sebagainya. Nah, dalam persetujuan itu, ya, dalam treaty itu, dalam traktat itu diatur persoalan yang bersifat lintas batas negara, ya, lintas batas negara, interstate atau internasional. Nah, itu sama, itu sifatnya lintas batas negara maksudnya. Apa misalnya persoalan-persoalan yang bersifat lintas batas negara? Ya banyak sekali, ya. Kita bisa ambil contoh misalnya menyangkut batas wilayah negara, ya. Nah, itu persoalan yang bersifat lintas batas, ya, seperti itu. Makanya ketika sempat terjadi konflik, ya, kapal Cina itu memasuki Laut Natuna yang merupakan laut Indonesia. Nah, tentu itu sudah menyangkut lintas batas, ya, sudah menyangkut batas wilayah kita yang dilanggar oleh negara lain. Makanya kita melakukan counter, ya, terhadap kapal-kapal asing yang masuk ke lautan Indonesia, seperti itu. Apalagi, ya, masih banyak yang lain, misalnya menyangkut ruang angkasa, menyangkut perdagangan internasional, yang menyangkut lingkungan hidup, menyangkut hak asasi manusia, menyangkut pertahanan. Nah, itu semua merupakan contoh-contoh persoalan yang dapat diatur secara lintas batas negara melalui instrumen traktat, ya, atau perjanjian internasional. Tentu kita pernah mendengar istilah perjanjian bilateral, ya. Apa itu perjanjian bilateral? Yaitu perjanjian antar dua negara, ya. Misalnya perjanjian batas wilayah antara Indonesia dengan Filipina, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Korea Selatan, ya, perjanjian perbatasan wilayah antara Indonesia dengan Papua Nugini. Nah, itu merupakan perjanjian-perjanjian yang sifatnya bilateral atau dua negara, ya. Nah, tentu saja dalam perjanjian bilateral ini hanya menyangkut kepentingan dua negara saja, terbatas, limited, ya, untuk dua negara, sehingga negara-negara yang lain itu tidak mungkin, tidak bisa untuk ikut menjadi peserta di perjanjian yang bersifat bilateral, ya. Terbatas itu hanya untuk dua negara saja. Kemudian tentu juga kita pernah mendengar istilah perjanjian multilateral, ya, multilateral. Itu perjanjian yang dibuat oleh banyak negara, ya. Banyaknya negara di sini, ya, ada dua kemungkinan. Multilateral atau banyak negara secara regional, ya, seperti di kawasan ASEAN, di kawasan Afrika, ya, di kawasan Amerika, itu regional itu, ya. Makanya disebut multilateral yang regional. Nah, dia berlakunya di region tertentu, ya, Asia Tenggara, atau di region Afrika, ya, atau di region di Amerika, dan sebagainya. Ada juga perjanjian multilateral yang universal. Nah, kalau yang universal ini beda dengan yang regional, ya. Tadi kalau yang regional itu dia hanya berlaku di wilayah tertentu, ya, kawasan tertentu seperti ASEAN atau Asia, ya. Nah, kalau yang multilateral universal ini dia berlakunya di seluruh dunia, ya. Jadi memang perjanjian multilateral yang universal ini memang sengaja dibuat dan diperuntukkan bagi semua negara di dunia, ya. Dengan perkataan lain, semua negara-negara di dunia itu bisa ikut menjadi peserta
di perjanjian multilateral yang universal ya. Sebagai contoh Piagam PBB. Nah, itu perjanjian internasional atau traktat multilateral universal ya. Piagam PBB. Ada juga Konvensi PBB tentang hukum laut. Kemudian Konvensi PBB tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Konvensi Den Haag tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai. Nah, itu semua merupakan traktat yang bersifat multilateral universal yang memang semua negara bisa menjadi peserta di traktat itu. Seperti itu. Itu ya, yang keempat traktat atau perjanjian internasional. Kemudian yang kelima adalah jurisprudensi. Nah, ini juga merupakan sumber hukum formal ya. Jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi itu merupakan putusan hakim terdahulu yang dijadikan standar, yang diikuti terus-menerus, yang dijadikan acuan terus-menerus oleh hakim-hakim yang sekarang. Tentunya untuk kasus-kasus yang sama ya. Ya, kalau kasusnya beda tentu tidak bisa ya. Jadi saya ulangi, jurisprudensi ini adalah putusan hakim yang terdahulu yang diikuti, dijadikan standar, dijadikan acuan secara terus-menerus, secara berulang-ulang oleh hakim-hakim yang sekarang untuk kasus-kasus yang sama. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat itu ya, kualitas putusan hakim yang diikuti secara terus-menerus, berulang-ulang. Itu tentunya merupakan putusan hakim yang sangat hebat ya, pertimbangan hukumnya. Putusan hakim yang sangat monumental. Putusan hakim yang sulit untuk dibantah argumen-argumennya. Sehingga hakim-hakim yang kemudian, hakim-hakim yang belakangan, hakim-hakim yang sekarang itu selalu mengikuti putusan itu. Selalu menjadikan standar putusan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan jurisprudensi standar ya. Yaitu putusan yang selalu diikuti oleh hakim-hakim yang berikutnya ya. Seperti misalnya Mahkamah Agung itu pernah mengeluarkan putusan yang terkait dengan waris ya. Maka di kemudian hari kalau ada kasus-kasus yang sama dengan yang itu tentang waris ya, nah maka hakim yang di kemudian hari itu dapat mengikuti atau menerapkan putusan Mahkamah Agung yang dulu itu, karena memang kasusnya sama tentang waris ya, seperti itu. Dan putusan Mahkamah Agung yang dulu itu tentang waris itu dianggap putusan yang sangat monumental ya, sangat baik sekali, sangat hebat sekali pertimbangan hukumnya, dan masih relevan untuk diikuti di zaman sekarang ini untuk kasus-kasus yang sama ya, seperti itu. Yang keenam yaitu doktrin. Nah, jadi doktrin itu termasuk juga sumber hukum formal ya. Apa itu doktrin? Nah, doktrin ini adalah ajaran para ahli atau pendapat para sarjana. Ada juga yang mengartikannya dengan the professor's law. Professor's law. Itu doktrin. Ajaran para ahli atau pendapat para sarjana. Nah, di setiap bidang hukum tentu saja memiliki doktrin masing-masing ya. Hukum pidana punya doktrinnya masing-masing. Hukum perdata punya doktrin masing-masing. Termasuk hukum tata negara pun memiliki doktrin tersendiri ya, atau ajaran para ahli tersendiri. Nah, doktrin ini memang dia bukan norma hukum ya.
Dia tidak mengikat seperti norma hukum, ya. Tapi doktrin ini sangat penting untuk dijadikan referensi, untuk dijadikan inspirasi, ya, bagi misalnya DPR dan Presiden dalam membentuk sebuah undang-undang. Nah, doktrin ini dia menjadi inspirasinya, menjadi referensinya. Atau doktrin ini juga menjadi inspirasi, menjadi referensi bagi para hakim di dalam memutus perkara. Ya tentu saja hakim itu dalam memutus perkara, dia tidak cukup hanya menjadi trompet undang-undang, ya. Hakim tidak cukup hanya menerapkan undang-undang. Hakim tentu saja butuh doktrin, butuh ajaran-ajaran para ahli yang akan memperkuat pertimbangan hukumnya itu. Nah, itulah ya pentingnya daripada doktrin. Nah, dalam hukum tata negara, salah satu doktrin yang terkenal adalah teori trias politica atau teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Montesquieu. Nah, ini Montesquieu ini adalah seorang hakim, ya. Dulunya beliau hidup di Prancis. Beliau menyaksikan bagaimana waktu itu Prancis dipimpin oleh seorang pemimpin atau raja. Nah, waktu itu Prancis masih berupa kerajaan, ya. Prancis dipimpin oleh seorang raja yang absolut, ya. Raja yang kekuasaannya sangat besar. Jadi di masa itu raja itu dia sebagai pembentuk undang-undang, raja sebagai pelaksananya juga, bahkan raja juga itu memiliki fungsi peradilan, ya. Memiliki fungsi pengadilan. Nah, keadaan ini menjadi inspirasi bagi Montesquieu untuk menciptakan teori trias politica atau pemisahan kekuasaan. Nah, menurut Montesquieu, bahwa kekuasaan negara itu tidak boleh dipegang oleh satu tangan. Kekuasaan negara itu tidak boleh dijalankan oleh satu orang. Nah, karena itu akan menjadi kekuasaan yang absolut dan ujung-ujungnya dapat menimbulkan penindasan atau kesewenang-wenangan kepada masyarakat atau pelanggaran HAM kepada masyarakat, ya. Oleh karena itu, menurut Montesquieu, kekuasaan negara itu haruslah dipecah, dipisahkan ke dalam 3 cabang atau branch, ya. Apa saja? Nah, kekuasaan negara ini dipecah, dipisah ke dalam 3 cabang, dan pemegangnya itu haruslah orang yang berbeda-beda, tidak boleh orang yang sama. Yang cabang pertama itu disebut dengan cabang legislatif, ya. Legislatif. Nah, kita mungkin sudah tahu ya, legislatif ini adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang, ya. Kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan yang kedua adalah eksekutif, ya, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, ya, atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah yudikatif. Nah, ini yudikatif adalah kekuasaan tersendiri di bidang kehakiman atau pengadilan. Sehingga yudikatif ini sering juga disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Nah, jadi ketiga cabang ini, legislatif, eksekutif, atau yudikatif ini, juga harus dijalankan, dipegang oleh orang atau lembaga yang berbeda-beda. Tidak boleh orang yang sama. Nah, kalau orang yang sama nanti bisa terjadi penumpukan kekuasaan. Nah, adik-adik sekalian dan saudara-saudara sekalian, banyak sekali negara-negara yang terpengaruh, ya, yang mengadopsi teori Montesquieu ini, ya. Walaupun mungkin sekarang cabang-cabang kekuasaan negara itu sudah berkembang pesat, ya,
Tapi ketiga cabang ini merupakan cabang utama daripada kekuasaan negara yang sampai sekarang ini masih relevan, ya, seperti itu. Nah, negara yang secara konsisten, ya, bahkan bisa dikatakan mendekati murni menerapkan teori Montesquieu ini adalah Amerika Serikat, ya. Nah, sehingga Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu pun bab-babnya itu dibagi ke dalam 3 bab pertama ini dibagi menjadi bab legislatif, eksekutif, dan yudikatif, mengikuti teori Montesquieu. Baru bab-bab berikutnya itu mengatur yang lain-lain, ya. Jadi itu menunjukkan, ya, bahwa Amerika Serikat itu memang negara yang paling konsisten, ya, menerapkan teori Montesquieu ini, ya. Nampak dari undang-undang dasarnya, di mana 3 bab pertama dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu mengatur legislatif bab 1, eksekutif bab 2, dan yudikatif bab 3, ya. Baru kemudian bab 4 dan seterusnya itu mengatur hal-hal yang lain-lain, ya, seperti itu. Nah, kemudian negara kita, Indonesia, apakah Indonesia terpengaruh juga oleh teori teori politika ini? Nah, ya, ya harus kita akui bahwasanya Indonesia pun walaupun tidak murni, ya, terpengaruh oleh teori trias politika ini, ya. Tapi saya katakan itu terpengaruhnya tidak murni, ya. Karena di negara kita itu masih ada ruang di mana misalnya eksekutif presiden itu juga kadang memiliki kekuasaan legislatif, ya. Misalnya presiden itu boleh atau memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Nah, itu kan sebenarnya tugas legislatif, ya. Tapi toh presiden Indonesia punya itu hak atau kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang, ya, seperti itu. Kemudian presiden pun ikut serta, ya, dalam proses pembentukan undang-undang bersama DPR. Padahal kan itu seharusnya kekuasaan membentuk undang-undang itu di tangan DPR, ya. Harusnya DPR itu yang membuat undang-undang. Tapi ternyata di Indonesia presiden pun ikut bekerja sama, ikut membahas rancangan undang-undang yang sedang disusun, yang sedang dibentuk oleh DPR. Nah, jadi ternyata presiden pun memiliki kekuasaan legislatif, ya, di samping dia juga sebagai eksekutif. Nah, lain halnya dengan Amerika Serikat, ya. Kalau di Amerika Serikat itu hanya legislatif lah yang memiliki kewenangan membuat undang-undang, ya, membentuk undang-undang. Ketika suatu rancangan undang-undang sedang dalam proses dibentuk, disusun, dibuat, maka presiden itu tidak boleh ikut campur dalam proses pembuatan itu, ya, tidak boleh. Itu kalau di Amerika Serikat seperti itu. Peran presiden nanti di ujung saja, di akhir saja, yaitu mengesahkan, seperti itu. Baru nanti kalau presiden tidak setuju dengan undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif, maka presiden bisa mengeluarkan hak veto. Nah, itu kalau di Amerika Serikat seperti itu, ya. Itu yang saya bilang tadi. Ini Amerika Serikat memang mendekati teori Montesquieu, ya. Amerika Serikat ini hampir konsisten lah, ya. Hampir secara murni menerapkan teori Montesquieu, ya. Dimana tadi dalam proses pembentukan undang-undang itu hanyalah DPR, hanyalah legislatif yang membuat. Presiden itu di luar, tidak boleh ikut campur dalam proses pembuatannya. Itu sesuai banget, ya, dengan karakter teori Res Politica Montesquieu. Sedangkan di Indonesia justru presiden ikut serta, justru presiden ikut membahas
di dalam proses pembentukan undang-undang yang memang seharusnya itu merupakan tugas legislatif. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sumber sumber hukum tata negara ini. Nanti minggu depan kita akan lanjut membahas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, adik-adik sekalian dan saudara-saudara sekalian, sekian dulu dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.